Kami ucapkan selamat datang kepada peserta sosialisasi kurikulum baru Universitas Terbuka Surakarta tahun 2025 yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati MSI selaku Direktur Universitas Terbuka Surakarta. Yang kami hormati Ibu Dr. Irsanti Widuri Asih SOS MSI, Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Yang kami hormati Ibu Kurnia Endah Riana SEMKOM, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati Kepala Program Studi pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Yang kami hormati para manajer UT Surakarta, yang kami hormati rekan-rekan staf panitia, serta yang kami banggakan mahasiswa, mahasiswi, peserta sosialisasi kurikulum baru Universitas Terbuka Surakarta pada tahun 2025. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam ruang virtual yang disiarkan secara live melalui aplikasi Microsoft Teams Universitas Terbuka dalam acara sosialisasi kurikulum baru Universitas Terbuka Surakarta tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu himne Universitas Terbuka dan Mars Universitas Terbuka. Acara yang ketiga yaitu sambutan Direktur Universitas Terbuka Surakarta, acara keempat penyampaian materi oleh narasumber, dan yang terakhir yaitu penutup. Agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat, marilah kita buka bersama-sama acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu himne Universitas Terbuka dan Mars Universitas Terbuka. Hadirin dimohon untuk sikap sempurna.
Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Universitas Terbuka Surakarta. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati MSI, kami haturkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Irsanti Widuri Asih, Ibu Dr. Irsanti Widuri Asih, Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta Bapak Ibu Kaprodi. Yang saya hormati Ibu Kurnia Indah Riana, Ibu Dr. Kurnia Indah Riana, Wakil Dekan Bidang Akademik FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Bapak Ibu Kaprodi. Yang saya cintai, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Surakarta. Pada pagi hari ini, kami menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan kurikulum baru. Jadi mohon nanti bisa diikuti secara cermat ya, sampai siang nanti, karena ini sangat penting. Dengan adanya kurikulum baru akan ada beberapa perubahan yang tentunya teman-teman harus bisa memahami tersebut. Kurikulum baru atau reanalisis kurikulum itu memang harus dilakukan oleh semua perguruan tinggi. Karena apa? Karena untuk mengadaptasi terhadap perkembangan perubahan paradigma keilmuan, juga perubahan dari dinamika sosial masyarakat. Ya, kedua hal itu menuntut perguruan tinggi harus bisa mengadaptasi dan selalu bisa menyajikan kurikulum yang termutakhir. Oleh karena itu, reanalisis kurikulum selalu dilakukan oleh semua perguruan tinggi. Untuk mempersingkat waktu, karena mohon maaf tadi agak terlambat beberapa menit, maka kami persilahkan nanti Ibu Wakil Dekan, Ibu Dr. Irsanti Widuri Asih untuk presentasi dan juga nanti Ibu Dr. Kurnia Indah Riana. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Anggi selaku moderator. Terima kasih. Baik, sebelum memasuki ke ke materi, sebelumnya diinformasikan kepada peserta sosialisasi kurikulum baru, selama acara berlangsung dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom meeting chat, dan dari pertanyaan yang masuk akan dijawab langsung oleh Wakil Dekan dan serta Kaprodi melalui kolom meeting chat tersebut. Baik, untuk penyampaian materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Irsanti Widuri Asih Esos MSI, kami haturkan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Direktur UT Surakarta, Ibu Yulia Budiwati, kemudian Bapak Ibu manajer di UT Surakarta, hadir juga Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dari FEB, Ibu Kurnia Endariana, kemudian yang sangat saya banggakan mahasiswa Universitas Terbuka khususnya di Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT Surakarta,
Terima kasih ya. Di kesempatan pagi ini kita bisa bertemu secara tatap maya, meskipun tidak secara langsung. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yulia bahwa saat ini dalam proses transisi, begitu ya. Transisi untuk mengimplementasikan kurikulum baru. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa banyak bertanya-tanya, kenapa sih kok harus berubah gitu ya? Di semester berapapun teman-teman posisi saat ini, mungkin pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa UT harus membuat kurikulum baru gitu. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Ibu Yulia ya bahwa UT itu memang harus karena ini adalah amanat dari regulasi dari peraturan terakhir yang harus kita jadikan sebagai referensi itu adalah Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 yang memang mengharuskan seluruh program studi di Indonesia itu untuk mengimplementasikan OBE, Outcome Based Education. Nah, apa sih yang membedakan OBE ini dengan kurikulum sebelumnya begitu ya? Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya sehingga UT secara secara serentak itu harus mengimplementasikan kurikulum OBE ini begitu ya, langsung diberlakukan baik bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Nah, saya izin untuk share materi PPT saya ya. Oke, teman-teman kelihatan ya. Jadi sekilas saya akan tidak terlalu banyak meng-highlight tentang kenapanya gitu. UT itu harus melakukan perubahan kurikulum secara signifikan, secara serentak untuk seluruh mahasiswa. Tadi sudah saya sempat singgung bahwa berdasarkan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, itu memang seluruh prodi itu sudah harus mengimplementasikan kurikulum dengan basis outcome based paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2025. Ini adalah beberapa hal yang kemudian menjadi faktor pendorong kami untuk melakukan perubahan kurikulum. Ada perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, ada kebutuhan kerja yang harus dipenuhi, perkembangan ilmu pengetahuan, tantangan global, dan sistem pendidikan yang terus berkembang, sehingga tujuan perubahan kurikulum UT ini adalah untuk menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan relevan dengan dunia nyata, kemudian meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja, serta meningkatkan daya saing global. Jadi sebenarnya banyak hal positif yang bisa diambil oleh mahasiswa ketika seluruh prodi di UT itu mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE ini. Implikasi dari dilakukannya perubahan kurikulum, ya, nanti secara detail akan saya jelaskan. Oke, nah teman-teman mahasiswa, jadi di kurikulum baru ini memang ada beberapa perubahan ya yang akan teman-teman temui nih nanti kalau membuka MyUT gitu ya, nanti bisa mungkin agak bingung juga, makanya sekarang ini juga teman-teman mungkin banyak bertanya, kenapa kok tiba-tiba mata kuliahnya banyak mata kuliah baru, ada kode baru gitu ya. Ada mata kuliah yang tiba-tiba di MyUT teman-teman itu kok harus saya ambil lagi dan sebagainya. Jadi memang sekarang ini kita masih berproses, masih ada dinamika yang terjadi secara teknis dan secara substantif. Kami di UT Pusat dan di program studi itu berusaha untuk secara ajak mendudukkan semua ketentuan yang nanti akan teman-teman harus jalani gitu ya ketika kurikulum baru ini sudah terimplementasikan. Jadi sekarang ini kan teman-teman masih berproses ya, masih hasil ujian masih ada yang ujian online, ada yang UO, ujian tatap mukanya juga masih berproses untuk penilaian dan sebagainya, dan pengumuman itu akan sekitar dikeluarkan pada awal Agustus. Nah, mohon agak bersabar dulu karena implementasi kurikulum baru ini baru
betul-betul ajak terlihat perubahannya ketika nanti pengumuman ujian di semester ini sudah keluar begitu ya. Nah, teman-teman, untuk pengemasan struktur utuh kurikulum setiap program studi itu sebenarnya tidak ada perubahan dari struktur kurikulum di kurikulum lama begitu ya. Jadi tetap kita desain untuk bisa ditempuh dalam 8 semester, cuma memang ada perubahan-perubahan. Misalnya, untuk mata kuliah MKWN, mata kuliah wajib nasional dulu itu MKDU berubah lagi menjadi MKWU begitu ya. Dan kemudian mata kuliah dasar institusi yang sebelumnya mata kuliah wajib institusi itu memang didesain untuk diambil mahasiswa pada semester 1 sampai 4, kisarannya di awal-awal masa studi. Kemudian kami juga memasukkan mata kuliah belajar di era digital dan kewirausahaan di era digital. Ini untuk wajib diambil oleh mahasiswa termasuk mahasiswa RPL. Kecuali mahasiswa lulusan UT karena kami anggap sudah memahami bagaimana pengalaman belajar di pembelajaran berbasis online PJJ dengan basis online itu untuk RPL alumni dari UT itu tidak harus mengambil lagi mata kuliah belajar di era digital dan kewirausahaan di era digital. Tapi ini wajib buat mahasiswa yang baru ya. Nah, kemudian ada mata kuliah metode penelitian yang ditempatkan di semester 6 dengan luarannya proposal penelitian. Karena ini nanti diharapkan akan menjadi basis bagi teman-teman mahasiswa untuk melanjutkan di tugas akhir program semester yang ditawarkan di semester 7 gitu ya. Jadi melanjutkan tidak mulai dari nol. Sudah ada dasarnya, sudah ada modalnya nih dari mata kuliah metode penelitian yang diambil di semester 6. Kemudian untuk mata kuliah di semester 5 dan 6 memang kami alokasikan untuk mata kuliah non-inti karena ini akan mengakomodasi buat teman-teman mahasiswa yang akan mengambil program MBKM begitu ya, magang dan sebagainya itu kami fasilitasi di semester 5 dan 6 sehingga dominan mata kuliah non-inti yang akan dibebaskan atau dikonversi dengan program MBKM yang teman-teman ambil di semester antara 5 dan 6, 5 atau 6 begitu ya. Kemudian TAPS itu dialokasikan di semester 7. Nah, yang juga berbeda antara kurikulum lama dengan kurikulum baru adalah di kurikulum baru ini dialokasikan mata kuliah selain praktik, ada juga mata kuliah berpraktik. Jadi, ada beberapa prodi divisi yang dulu sudah ada nih mata kuliah praktiknya. Kemudian di semester ini semua program studi akan ada mata kuliah praktik. Paling tidak di mata kuliah metode penelitian yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi itu adalah mata kuliah praktik 100% nilai mahasiswa, nilai teman-teman itu akan diambil dari produk atau luaran dari mata kuliah metode penelitian ini ya. Bentuknya adalah tadi apa? Proposal yang nanti akan menjadi dasar atau modal untuk dikembangkan menjadi salah satu tugas akhir program sarjana yang harus teman-teman ambil di semester 7 begitu ya. Kemudian ada juga mata kuliah berpraktik dengan alokasinya itu ada sekitar 30% dari keseluruhan struktur kurikulum. Kemudian ada juga mata kuliah case-based learning dan project-based learning. Ini akan diakomodasi dari 50% seluruh mata kuliah yang ada di struktur kurikulum. Nah, kalau dulu teman-teman mengenal ada mata kuliah pendukung untuk TAP, maka di kurikulum baru namanya adalah mata kuliah prasyarat ya, yang jumlahnya itu berbeda-beda satu prodi dengan prodi lainnya, tapi jumlahnya antara 4 hingga 8. Kemudian ada juga mata kuliah pilihan untuk mendukung kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan pilihan untuk tugas akhir program sarjana. Di FISIP itu ada 3 bentuk antara proyek atau artikel ilmiah atau ujian komprehensif tertulis. Ini akan berbeda-beda antara satu prodi dengan prodi lainnya, tapi setiap prodi akan memberikan pilihan 2 di antara 3 bentuk tugas akhir program sarjana ini. Nah, teman-teman mahasiswa, kurang lebih kalau kita petakan dalam bentuk matriks yang lebih gampang terbaca gitu ya,
ini adalah perubahan atau perbedaan antara kurikulum lama dengan kurikulum baru. Jadi ada perubahan kode mata kuliah yang pertama. Kalau dulu saya contohkan untuk prodi sosiologi, misalkan kode dulu adalah SOSI 4201, 4 digit dari kode ini, digit pertama itu 4 adalah menunjukkan level prodi, kemudian digit kedua 2 itu adalah tahun mata kuliah ditawarkan, kemudian 01 2 digit terakhir adalah urutan mata kuliah, gitu ya. Nah, untuk perubahan kode di kurikulum baru itu berubah nama kodenya, tapi untuk digitnya tetap sama. Jadi kalau dulu contoh nama mata kuliah di prodi sosiologi SOSI 4201, maka di kurikulum baru itu menjadi FSSO 4103. Itu perubahannya ya. Jadi jangan bingung nanti kalau ngelihat kurikulum, waduh kok ini kodenya berubah semua ya. Jadi itu memang ada perubahan kode mata kuliah begitu teman-teman ya. Tapi lihat lagi nanti di kolom bahan bisa dicek di katalog, itu tidak semua bahan ajar mengikuti perubahan mata kuliah ya, perubahan nama mata kuliahnya. Ada beberapa mata kuliah yang masih menggunakan bahan ajar lama, jadi teman-teman bisa melihatnya di katalog untuk informasi yang utuh, yang lengkap. Nah, untuk tugas akhir program, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu setiap prodi akan menawarkan 2 bentuk TAPS, apakah ujian komprehensif tertulis, atau artikel ilmiah, atau proyek. Untuk mahasiswa lama yang sudah pernah mengambil TAP, baik itu tugas akhir program yang ujian ya, ataupun yang karya ilmiah, ini nanti nilainya bisa dikonversi dengan syarat dan ketentuan tertentu sehingga teman-teman yang sudah pernah mengambil TAP atau karya itu tidak perlu lagi mengambil TAPS selama karya dan TAP-nya sudah lulus. Oke. Nah, kemudian untuk mata kuliah praktik dan berpraktik ini ditawarkan di semua prodi, begitu juga dengan mata kuliah project based dan case based learning. Teman-teman tapi tidak usah khawatir karena semuanya sudah didesain oleh dosen-dosen di prodi masing-masing ya. Skemanya tidak berubah, tetap menggunakan tutorial online untuk layanan pembelajaran utamanya. Nanti beberapa mata kuliah untuk yang praktik itu ada yang skemanya adalah dengan praktik tatap muka ataupun praktik online Praton, dan untuk yang berpraktik juga dilengkapi dengan tutorial webinar. Begitu nanti ketika teman-teman sudah masuk ke kelasnya masing-masing sudah terlihat nih skemanya ya, apakah itu adalah Praton, apakah itu mata kuliah reguler Tuton, atau itu mata kuliah tutorial berpraktik yang di dalamnya ada tutorial webinarnya. Kemudian untuk sudah saya sampaikan tadi ya, mata kuliah prasyarat antara 4 hingga 8. Nah, ini syarat kelulusan nih. Syarat kelulusan ini untuk mahasiswa baru langsung kena aturan baru ya, minimal 2,5. Tapi untuk mahasiswa lama, IPK minimal untuk lulus itu menjadi 2,5, sorry. 2,5 ini untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama, tapi untuk mahasiswa lama baru akan berlaku 3 semester dari sekarang. Jadi mahasiswa yang sekarang ada di semester 6, 7, 8 itu masih berlaku ketentuan lama, gitu ya. Ini adalah perubahan kode untuk mata kuliah prodi di lingkungan FISIP. Di FISIP itu ada 11 program studi dari D3 perpajakan hingga sosiologi. Teman-teman bisa lihat perubahan nama mata kuliahnya. Kalau untuk pajak, D3 perpajakan, jika dulu kode lamanya adalah pajak 3 sekian-sekian, maka berubah menjadi FSDP 3 sekian-sekian. FS itu Fakultas Sosial, DP, AR, AB, dan seterusnya itu mengikuti nama prodi, begitu ya. Kearsipan, jika dulu ASIP 4 sekian-sekian menjadi FSAR. Kemudian prodi administrasi bisnis, dulu ADBI 4 sekian-sekian, sekarang menjadi FSAB. Kemudian administrasi negara atau administrasi publik, ini ADPU 4 sekian-sekian, sekarang menjadi FSAP sekian-sekian. Ini teman-teman bisa lihat di slide saya ya.
hukum menjadi FSIH, kemudian komunikasi menjadi FSIK, ilmu pemerintahan menjadi FSPE, kan menjadi S1 perpustakaan menjadi FSIP, sastra Inggris menjadi FSSI, dan sosiologi seperti tadi contoh ya, dari sosi 4 sekian-sekian menjadi FSSO 4 sekian-sekian. Nah, kemudian juga ada perubahan SKS beberapa prodi, tidak seluruhnya, dari kurikulum lama ke kurikulum baru seperti bisa teman-teman lihat di slide saya. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan, perubahan-perubahan dari kurikulum lama ke kurikulum baru, baik itu ada muncul mata kuliah baru, kemudian SKS berubah, begitu ya. Mungkin teman-teman jadi agak khawatir gini, wah bagaimana nih kok tiba-tiba saya bertambah SKS-nya, ada mata kuliah baru, apakah itu kemudian harus diambil lagi dan sebagainya. Itu yang terjadi di lapangan ya, teman-teman juga mungkin ketika masuk ke akun MyUT teman-teman itu jadi bertanya-tanya karena ada perubahan-perubahan ini. Nah, di UT Pusat itu kami baik backup office ya seperti di DAAK dan DSI, juga di program studi dengan di bawah koordinasi kantor Warik 1 kita sudah berkoordinasi gitu ya. Jadi teman-teman yang perlu kami tekankan bahwa perubahan kurikulum ini semaksimal mungkin tidak akan merugikan teman-teman begitu. Kami sudah menyiapkan mata kuliah kesetaraan. Jadi mata kuliah kesetaraan ini pada intinya adalah akan dikonversi dengan mata kuliah yang ada di kurikulum baru jika teman-teman mahasiswa lama itu sudah mengambilnya dan sudah lulus gitu ya. Begitu juga dengan perbedaan-perbedaan SKS, ini nanti akan tetap diakomodasi dengan SKS di kurikulum lama. Jadi teman-teman yang dikonversi ke kurikulum baru itu diharapkan tidak terjadi perubahan yang signifikan baik dari sisi jumlah SKS maupun dari sisi nilai yang sudah pernah diambil dan sudah lulus di kurikulum lama, itu diharapkan tidak kemudian merugikan teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi untuk tugas akhir program sarjana yang di FISIP UT itu hanya akan terdiri atas artikel ilmiah, ujian komprehensif tertulis, juga proyek. Setiap prodi menyediakan minimal 2 pilihan layanan TAPS. Ini adalah tugas akhir program yang sudah ditentukan oleh prodi-prodi di lingkungan FISIP UT. Teman-teman bisa lihat ya, untuk D4 kearsipan, opsinya adalah antara ujian komprehensif tertulis atau artikel ilmiah. Kemudian untuk prodi administrasi bisnis, TAPS-nya antara UKT atau artikel ilmiah. Begitu juga dengan administrasi negara dan hukum, opsi TAPS-nya adalah antara UKT atau artikel ilmiah. Untuk ilmu komunikasi dan ilmu pemerintahan, bentuk TAPS-nya adalah artikel ilmiah atau proyek. Kemudian prodi perpajakan, ilmu perpustakaan, dan sastra Inggris juga memberikan pilihan ujian komprehensif tertulis atau artikel ilmiah, dan sosiologi sama seperti komunikasi dan pemerintahan, pilihan untuk TAPS-nya adalah artikel ilmiah atau proyek. Begitu ya. Nah, iya, saya lupa tadi menginformasikan, jadi untuk mata kuliah yang ditawarkan di kurikulum baru, pada dasarnya akhirnya akan terklaster menjadi 3 ya, ada mata kuliah reguler, kemudian ada mata kuliah berpraktik, dan ada mata kuliah praktik. Nah, adalah pada kontribusi ke nilai akhir teman-teman nantinya. Kalau mata kuliah reguler tidak berubah aturan, kontribusi ke nilai akhirnya masih akan berasal 70%-nya itu dari ujian akhir semester atau UAS teman-teman, dan 3 akan berasal dari penilaian di tutorial yang teman-teman ikuti. Begitu ya.
Kemudian untuk mata kuliah berpraktik, kontribusi ke nilai akhir untuk teman-teman itu adalah 60% dari proses tutorial untuk mata kuliah berpraktiknya yang diakomodir online, sedangkan 40%-nya dari ujian akhir semester. Mata kuliah praktik, 100% nilai akhir teman-teman akan berasal dari praktik yang teman-teman kerjakan ya, dalam bentuk nanti laporan praktik dan produk praktik gitu. Jadi tiga tipe mata kuliah yang kontribusi nilai akhir akan berbeda-beda adalah kita klaster aja mata kuliah reguler 70 dari Tuton, kemudian 70% dari UAS dan 30% dari Tuton, kemudian mata kuliah berpraktik 40% dari UAS, 60% dari Tuton, kemudian mata kuliah praktik 100% dari praktik ya. Nah, ini adalah daftar mata kuliah praktik dan berpraktik. Teman-teman bisa lihat di katalog penyelenggaraan, mana mata kuliah yang praktik dan mata kuliah yang berpraktik dengan kontribusi nilai yang berbeda. Oke, ini nanti bisa teman-teman lihat di katalog penyelenggaraan. Ini semua prodi ya, saya masukkan di sini. Nah, untuk proses pembelajarannya, tadi sudah sempat saya singgung ya, untuk mata kuliah praktik itu ada prodi yang 100% diselenggarakan dengan praktik tatap muka, ada juga yang praktik online, ada juga yang hybrid, mengkombinasikan antara praktik online dengan praktik tatap muka. Tapi jangan khawatir, nanti semuanya akan ada panduannya. Jadi teman-teman pasti tidak akan dilepas begitu saja, akan ada guidance-nya ya, dalam bentuk panduan untuk teman-teman dari setiap mata kuliah yang praktik dan berpraktik ini. Kemudian terdapat tugas wajib di Praton. Ini sudah sempat saya singgung tadi, komposisi nilai akhir untuk mata kuliah berpraktik dan praktik itu seperti tadi ya, 60% dari praktiknya dan 40% dari UAS, sedangkan untuk praktik 100% dari praktik yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, sudah saya sampaikan tadi, prinsip kami untuk kurikulum baru ini adalah semaksimal mungkin tidak merugikan mahasiswa ya. Jadi kami telah mendesain kesetaraan mata kuliah bagi mahasiswa ongoing atau mahasiswa lama, mata kuliah yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus pada kurikulum lama, namun tidak ada di kurikulum baru, maka akan ditetapkan kesetaraan mata kuliahnya. Kesetaraan dilakukan dengan pertimbangan akademik dan tanpa merugikan mahasiswa. Itu tidak ada satupun mata kuliah yang di kurikulum baru itu tidak ada kesetaraannya ya. Jadi teman-teman mata kuliah lama yang sudah teman-teman tempuh itu tetap kami akui dan ada kesetaraannya di kurikulum baru. Ini adalah kesetaraan mata kuliah untuk program studi sosiologi, mulai dari susunan mata kuliah pertama sampai terakhir ya di kurikulum, di struktur kurikulum utuhnya. Semua ada kesetaraannya dan oke, untuk teman-teman dari prodi lain, ini kan tadi saya hanya memberikan contoh ya kesetaraan mata kuliah di program studi sosiologi, tapi kami sudah membuatkan buku saku. Buku saku ini mungkin bisa dijadikan sebagai referensi teman-teman untuk melihat sebenarnya kesetaraan mata kuliah dari setiap prodi itu apa saja sih. Ini saya stop sharing dulu ya, saya coba share sebentar. Saya cari buku saku yang sudah kami buat. Oke, jadi teman-teman ini kami sudah membuatkan buku saku kurikulum baru untuk di lingkungan FISIP UT. Di sini teman-teman bisa baca ya, apa sih yang dimaksud dengan outcome based education, terus kenapa kok FISIP harus menerapkan kurikulum OBE ini ya, melengkapi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Reason-nya yang sebenarnya utamanya adalah karena memang kita harus mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian teman-teman juga bisa lihat apa sih perbedaan antara OBE dengan kurikulum sebelumnya ya.
yang existing terakhir di semester lalu itu. Kemudian apa saja yang berubah, ini ada seperti yang di slide yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian bagaimana proses belajarnya itu didesain. Jadi tetap tidak akan terlalu ada perubahan signifikan dari apa yang sudah teman-teman jalani pada semester-semester sebelumnya ya. Semua pelaksanaan pembelajaran akan tetap dengan skema tutorial online gitu ya. Kemudian ada tutorial webinar dan ada juga tutorial tatap muka. Praktik bagi beberapa prodi yang sudah melaksanakan seperti hukum, kemudian perpajakan, kearsipan, itu perpustakaan, itu tidak ada perubahan signifikan, hanya kemudian ditambah lagi ada dengan mata kuliah berpraktik. Begitu juga dengan prodi lain yang dulu nggak ada, mata kuliah praktik saat ini ada, dan praktik kerja pun itu ada tambahan ya, misalkan untuk prodi ilmu komunikasi yang dulu tidak ada praktik kerjanya, maka di kurikulum baru akan ada praktik kerjanya. Tapi semuanya sudah didesain, sudah dilengkapi dengan panduan, teman-teman tinggal mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh dosen-dosen di prodi dan apa yang tertuang di panduan praktik. Kemudian mengapa ada perubahan mata kuliah dan SKS? Ya ini dijelaskan juga ya bahwa memang ya tuntutan dari kurikulumnya itu harus berubah. Beberapa mata kuliah dihapus, diganti, kemudian memfokuskan pada capaian pembelajaran berbasis luaran atau OBE tadi yang sudah saya jelaskan. Bobot SKS juga disesuaikan agar efektif dan efisien dalam mencapai kompetensi. Dan mata kuliah baru juga ditambahkan untuk memberikan penguatan praktik dan aktualisasi keilmuan. Jadi pada intinya semua perubahan ini bertujuan agar teman-teman mahasiswa ketika lulus nanti itu bisa lebih siap, lebih unggul, relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Karena struktur kurikulum OBE ini kalau bahasa anak sekarang itu meriletkan gitu, relate. Jadi apa yang teman-teman pelajari kemudian kita relevansikan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu. Jadi ketika teman-teman lulus, teman-teman sudah memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Nah, di buku saku ini juga sudah kami buatkan daftar mata kuliah kesetaraan setiap program studi. Jadi nanti teman-teman bisa ngeliat nih, misalkan untuk perpajakan. Perpajakan dulu tuh saya udah ngambil dasar-dasar perpajakan di kurikulum lama. Oh, oke, sekarang disetarakan dengan pengantar perpajakan. Jadi kalau teman-teman sudah mengambil dasar-dasar perpajakan, maka tidak perlu lagi mengambil pengantar perpajakan karena kita akan konversi nilai yang sudah teman-teman ambil dulu itu muncul mata itu seterusnya untuk seluruh program studi yang ada di FISIP UT ya. Jadi kalau misalkan nih kearsipan ya, dulu ada mata kuliah manajemen pemerintahan yang ini mata kuliah pilihan ya. Misalkan, nah ini nomor 33 ini reprografi arsip. Di kurikulum lama, kurikulum barunya adalah preservasi dan konservasi media informasi. Jadi teman-teman yang dulu sudah pernah mengambil reprografi arsip, ASIP 4104, itu akan disetarakan dengan mata kuliah preservasi dan konservasi media informasi dengan kode barunya FSIP 4205. Jadi nggak perlu diambil lagi, kita akan ambil nilai teman-teman dari mata kuliah reprografi arsip. Begitu ya metode kerjanya, dan ini berlaku untuk semua program studi yang ditawarkan di FISIP UT. Semua mata kuliah di kurikulum baru pasti ada kesetaraannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, semua mata kuliah yang sudah pernah diambil itu bisa kami setarakan, tidak akan merugikan teman-teman. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan kebijakan terkait dengan implementasi kurikulum baru ini. Silakan nanti kita berdiskusi jika ada yang akan didiskusikan. Untuk sementara saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan, Mbak. Terima kasih Bu Dr. Irsanti Widuri AC,
MSI atas materi yang telah disampaikan. Baik, teman-teman peserta sosialisasi kurikulum baru, sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, ya, diinformasikan kembali kepada teman-teman peserta sosialisasi kurikulum baru Universitas Terbuka Surakarta. Selama acara berlangsung, dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom meeting chat di aplikasi Microsoft Teams ini, serta pertanyaan yang masuk akan dijawab langsung oleh Wakil Dekan serta Kaprodi melalui kolom meeting chat tersebut. Baik, untuk pemateri yang kedua, kita lanjutkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepada yang terhormat Ibu Kurnia Indah Riana SEMKOM, kami haturkan. Terima kasih Mbak Anggi atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, yang terhormat juga Ibu Direktur UT Surakarta dan teman-teman manajer di lingkungan UT Surakarta. Pada pagi hari ini saya akan meneruskan sosialisasi terkait dengan penerapan kurikulum baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin tadi ada beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Irsanti, jadi mungkin saya nanti skip saja, jadi saya khusus untuk yang terkait dengan FEB. Saya izin share PowerPoint. Apakah sudah bisa terlihat? Apakah sudah bisa dilihat? Belum? Materinya? Sudah bisa. Sudah? Sampun Mbak, sampun terlihat. Oke, terima kasih. Mungkin pertama-tama kami akan sampaikan bahwa di semester ganjil 2025-2026 ini kami di FEB akan menerapkan revisi kurikulum, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Irsanti kenapa kita perlu ada revisi kurikulum. Mungkin saya langsung skip saja. Nanti saya langsung ke dampak perubahan kurikulum ini, terutama bagi mahasiswa ongoing gitu ya teman-teman. Jadi pertama-tama dampaknya tentunya ada perubahan kode dan mata kuliah, karena kode dan mata kuliahnya menjadi berubah seluruhnya. Kemudian ada kesetaraan mata kuliah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Irsanti, bahwa mata kuliah yang pernah ditempuh oleh teman-teman mahasiswa lama itu tetap akan disetarakan. Kemudian ada juga perubahan susunan mata kuliah dalam paket semester, ini terutama bagi teman-teman yang mengambil paket SIPAS. Kemudian adanya mata kuliah pilihan dan perubahan dalam hal tugas akhir program sarjana. Nah, ini saya langsung ke perubahan kode mata kuliah. Jadi teman-teman, seperti kita tahu di FEB itu ada 6 program studi. Nah, untuk semester depan ini akan ditambah 1 program studi lagi, yaitu program studi kewirausahaan. Nah, seperti kita tahu beberapa program studi itu memiliki kode yang berbeda-beda. Nah, seperti contoh di S1 Ekonomi Pembangunan yang tadinya kodenya ESPA, kemudian berubah kode menjadi Ekon. Dan kita juga dapat lihat total SKS-nya di kurikulum lama, Kurla ini adalah kurikulum lama, itu adalah 145 SKS, di kurikulum barunya menjadi 146 SKS. Demikian juga untuk prodi manajemen, dulunya berkode EKMA, sekarang berkode EMBS. Nah, ini nanti imbasnya adalah beberapa kode mata kuliah itu berbeda kodenya dengan kode bahan ajarnya. Namun jangan khawatir karena perubahan kode mata kuliah ini tidak bisa bersamaan dengan kode bahan ajar. Oleh karena itu kode bahan ajarnya mungkin sebagian besar masih menggunakan kode bahan ajar yang lama.
Jadi misalnya kode mata kuliahnya Ekon, tetapi kode bahan ajarnya masih ESPA. Demikian juga untuk manajemen, kode mata kuliahnya sudah EMBS, tapi kode bahan ajarnya masih EKMA. Seperti yang lain juga seperti itu. Nah, ada beberapa yang sudah sama, tapi sebagian besar masih berbeda. Jadi jangan khawatir, itu masih berlaku. Kode mata kuliah lama, kode bahan ajar yang lama itu masih berlaku. Kemudian selain perubahan kode mata kuliah, tentunya dengan adanya perubahan kode mata kuliah, ini nanti dampaknya adalah di LKAM teman-teman. Yang dulunya misalnya pengantar bisnis itu kodenya EKMA, kemudian di LKAM yang akan nampak nanti adalah kodenya sudah menggunakan EMBS. Nah, tadi juga sudah disebutkan terkait perbedaan bobot SKS, mata kuliah lama dan mata kuliah baru, serta adanya tambahan mata kuliah wajib. Jadi teman-teman, dengan adanya kurikulum baru ini, beberapa mata kuliah itu memang wajib diakomodasi di dalam program studi. Jadi seluruh program studi sarjana di Universitas Terbuka memiliki tambahan 3 mata kuliah wajib berikut. Pancasila, belajar di era digital, dan kewirausahaan di era digital. Nah, ini implikasinya adalah karena program studi S1 itu batas total SKS-nya itu 144 sampai 146, jadi ada beberapa yang mata kuliahnya jadi mungkin hilang gitu ya, karena ada mata kuliah wajib ini. Nah, demikian juga ada beberapa mata kuliah yang bobot mata kuliahnya itu berbeda. Jadi misalnya pendidikan kewarganegaraan dulunya 3 SKS, sekarang menjadi 2 SKS, kemudian bahasa Indonesia dulunya 3 SKS menjadi 2 SKS, bahasa Inggris dulunya 2 SKS menjadi 3 SKS, TAPS dulunya 4 SKS menjadi 6 SKS. Ini khusus untuk mahasiswa ekonomi pembangunan, ada 2 mata kuliah, teori ekonomi makro dulunya 3 SKS menjadi 4 SKS, teori ekonomi mikro dulunya 3 SKS menjadi 4 SKS. Begitu teman-teman. Namun demikian bagi teman-teman yang sudah terlanjur mengambil mata kuliah misalnya pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, SKS-nya tidak akan berkurang. Itu yang sudah diputuskan di UT. Namun demikian mungkin saat ini LKM-nya masih kalau dilihat masih menjadi 2 SKS, itu sedang, kalau sekarang belum berubah itu mungkin sedang dalam proses perbaikan, karena kemarin keputusannya adalah bagi mahasiswa yang sudah tempuh pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, bobot SKS-nya akan sama, tetap di 3 SKS masing-masing, tidak turun ke 2 SKS. Tapi bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengambil mata kuliah ini atau tidak lulus, maka mata kuliah yang ditempuh ini akan menjadi 2 SKS, bahasa Indonesia dan kewarganegaraan. Tapi yang untuk mata kuliah yang naik SKS-nya akan tetap naik. Seperti itu kebijakannya terakhir. Kemudian tadi terkait dengan kesetaraan mata kuliah. Kesetaraan mata kuliah itu apa sih gitu ya? Jadi teman-teman tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Irsanti bahwa bagi teman-teman yang telah menempuh mata kuliah di kurikulum lama, itu akan tetap diakui mata kuliahnya atau penempuhannya itu tetap diakui. Proses pengakuannya itu dengan kami melakukan yang disebut dengan kesetaraan mata kuliah. Nah, prinsip penyetaraan mata kuliah ini pada prinsipnya ada 2 yang kami lakukan, yaitu terkait dengan kesetaraan konten mata kuliah. Jadi kalau kontennya sama, akan kami setarakan tentunya. Misalnya ada mata kuliah perpajakan, EKSI 4206. Nah, ini akan disetarakan dengan EACC 4104, perpajakan juga. Demikian juga ada Ekon 4112, teori ekonomi mikro, ini 4 SKS nih, yang di kurikulum baru. Ini disetarakan dengan ESPA 4221, teori ekonomi mikro 3 SKS. Artinya, mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah ESPA 4221, teori ekonomi mikro, maka di kurikulum ini atau di LKAM-nya nanti akan nampak sebagai Ekon 4112, teori ekonomi mikro dengan bobot 4 SKS. Seperti itu. Seperti juga tadi, mahasiswa yang sudah ngambil EKSI 4206 perpajakan,
di LKAM-nya akan muncul sebagai EACC 4104 perpajakan. Seperti itu. Nah, prinsip kedua adalah tidak merugikan mahasiswa. Jadi kami tidak ingin mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah dan mata kuliahnya tersebut ternyata hilang, itu kemudian tidak diakui. Oleh karena itu beberapa kesetaraan memang tidak sama persis teman-teman kontennya. Contohnya adalah di Prodi Ekonomi Pembangunan ada mata kuliah baru yaitu Ekon 4429, Ekonomika Data. Ini mata kuliah ini di kurikulum lama tidak ada. Tapi mahasiswa yang telah menempuh teori ekonomi makro lanjutan SPA 4320 itu sudah tidak perlu lagi menempuh Ekon 4429 ini. Demikian juga ini ada yang kesetaraannya tidak sama persis, malah jauh gitu ya. Jadi mahasiswa karena di kurikulum baru ada mata kuliah Pancasila, jadi mahasiswa yang sudah mengambil sistem ekonomi, ini di prodi ekonomi pembangunan ya, sudah dibebaskan mata kuliah Pancasila. Jadi tidak perlu lagi menempuh mata kuliah Pancasila. Jadi di LKAM-nya nanti akan munculnya Pancasila, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah beberapa kesetaraan mata kuliah di prodi ini contoh ini adalah di prodi S1 manajemen. Nah di sini mungkin kita lihat ya kesetaraan yang tadi secara konten itu benar-benar selaras itu misalnya seperti ini, organisasi dengan organisasi. Ini kurikulum yang di sebelah sini, yang biru ini adalah kurikulum baru, yang di sebelah kanan ini adalah kurikulum lama ya. Jadi organisasi dengan organisasi, pengantar bisnis dengan pengantar bisnis. Namun demikian juga ada, ini mata kuliah baru nih, belajar di era digital. Ini disetarakan dengan manajemen risiko dan asuransi. Jadi teman-teman yang sudah mengambil manajemen risiko dan asuransi tidak perlu lagi mengambil belajar di era digital. Seperti itu. Sebentar. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya di mana saya bisa mendapatkan mata kuliah kesetaraan, gitu ya, teman-teman. Pada dasarnya di LKAM teman-teman sudah ada mata kuliah kesetaraannya. Semoga sudah ada semuanya. Kemarin yang non-Sipas melaporkan belum ada mata kuliah kesetaraannya di LKAM-nya. Sebenarnya ini adalah daftar nilai keseluruhan, artinya di situ teman-teman yang sudah mengambil beberapa mata kuliah itu akan nampak kesetaraannya. Jadi ini adalah penampakan MyUT teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengeklik dan nanti akan muncul kesetaraan mata kuliah dari mata kuliah ini adalah yang lama, ini adalah yang baru. Jadi teman-teman juga sudah akan bisa melihat grade-nya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah manajemen, ini EKMA 4116 itu manajemen, akan muncul di LKAM-nya juga mata kuliah manajemen sudah dengan kode baru dan dengan grade-nya dan serta SKS-nya. Itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah pengganti paket. Nah, teman-teman, dengan kurikulum baru ini ternyata ada beberapa mata kuliah yang bergeser. Jadi di FEB ada beberapa paket semester 1 dan paket semester berikutnya itu bergeser dari kurikulum lama dan kurikulum baru. Oleh karena itu kami menyusunkan gitu ya paket mata kuliah pengganti di masing-masing semester. Ini adalah contoh mahasiswa semester 2. Kalau kita lihat paketnya, paket untuk kurikulum barunya itu ada beberapa mata kuliah yang berbeda gitu ya teman-teman. Di nomor mata kuliah nomor 1 ini ini ada perbedaan nih teman-teman kalau kita lihat. Nih, matematika ekonomi sudah ditempuh gitu ya teman-teman. Nah, di semester 1 ini sudah ditempuh. Jadi akan kalau dia mengambil paket yang sama artinya rugi gitu ya. Apalagi kalau mata kuliah tersebut dia sudah lulus. Jadi untuk mata kuliah yang pernah ditempuh
oleh teman-teman mahasiswa itu akan diganti. Nah, penggantinya dari mana gitu ya? Kalau belum pernah ditempuh, nggak ada masalah. Ini kan kita semester 2 nih, tapi kalau kita lihat padanannya, itu ada beberapa mata kuliah yang pernah ditempuh karena dia adalah semester 2, ini mata kuliah matematika ekonomi, itu dulunya ada di paket semester 1. Di kurikulum lama itu adanya di semester 1 sehingga ini harus diganti. Nah, penggantinya apa? Kita carikan pengganti dari kita ambil dari semester 1 di kurikulum lama ini yang belum ditempuh oleh teman-teman. Jadi ini paket semester 1 kurikulum baru, ini ada mata kuliah organisasi. Mata kuliah organisasi itu di kurikulum lamanya jatuhnya di semester 3. Oleh karena itu, mata kuliah ini kemudian akan, ini ada beberapa sebenarnya, ada 2 mata kuliah yang di kurikulum baru jatuhnya di semester 1, tapi di kurikulum lama jatuhnya di semester 3. Artinya apa? Mata kuliah ini belum ditempuh oleh teman-teman yang nantinya ada di semester 2. Gitu ya teman-teman. Sehingga kami akan membuatkan yang apa yang disebut dengan mata kuliah pengganti paket. Karena di paket semester 2 ini hanya 1 mata kuliah yang belum pernah yang sudah ditempuh, maka kita ambilkan 1. Nah, ngambilnya dari yang paling atas. Jadi mata kuliah yang kita ambil untuk menggantikan matematika ekonomi ini adalah mata kuliah organisasi. Sehingga paket semester 2 teman-teman ini nantinya akan menjadi seperti ini. Jadi ada mata kuliah organisasi yang menggantikan matematika ekonomi karena matematika ekonominya sudah lulus. Begitu, saya akan coba mensimulasikan registrasi mata kuliah untuk mahasiswa semester 6 ini kalau nggak salah. Prinsip penggantiannya sama seperti tadi, kita lihat kurikulum barunya, di kurikulum baru ini kemudian padanannya atau kesetaraannya di kurikulum lama. Ini adalah mahasiswa semester 6. Nah, kita lihat ini adalah akuntansi manajemen masih sama. Nah, ini ada mata kuliah yang sudah pernah ditempuh di semester 4, sudah ada di paket semester 4. Maka oleh karena itu mata kuliah ini harus diganti dengan mata kuliah lain agar mahasiswa semester 6 ini tidak dirugikan. Nah, mata kuliah paket penggantinya ini adalah belajar di era digital. Ini dicarikan mata kuliah dari paket sebelumnya, tadi prinsipnya sama, dari paket semester sebelumnya yang belum ditempuh oleh teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman jangan khawatir, itu semua yang terutama untuk teman-teman SIPAS, itu semua sudah akan diberikan paket pengganti di MyUT teman-teman semua. Nah, kalau kita bisa lihat di semester 6 ini, teman-teman akan mengambil mata kuliah ini, ada 2 mata kuliah ada 2 mata kuliah pilihan di sini teman-teman, pengembangan produk dan manajemen perubahan. Nah, ini mungkin teman-teman yang sekarang LKM-nya sedang bermasalah ini. Jadi teman-teman untuk mahasiswa ongoing yang sudah mengambil pengembangan produk dan manajemen perubahan, pengembangan produknya itu yang belum, ini yang pengembangan produknya belum diambil, ini masih bisa dipilih. Tapi untuk manajemen perubahan, kalau sudah diambil, ini nanti manajemen perubahan itu disetarakan dengan mata kuliah di semester 8. Tapi karena tadi ini ya, ini tadi kan asumsinya mahasiswa semester 6. Mahasiswa semester 6 itu belum mengambil 2 mata kuliah ini. Yang diambil penggantinya adalah belajar di era digital. Nah, di sini sudah ada daftar mata kuliah penggantinya, belajar di era digital, dan untuk mata kuliah yang dipilihnya nanti silahkan teman-teman mengambil pilihan. Tetapi untuk mahasiswa ongoing, kita sudah menentukan mengambilnya pengembangan produk saja. Jangan manajemen perubahan untuk mahasiswa semester 6, paket SIPAS. Gitu teman-teman. Jadi di sini sudah ada mata kuliah paket pengganti yang tadi sudah dipilihkan oleh sistem. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan tugas akhir program sarjana, untuk 6 program studi di FEB ini cukup beragam pilihannya. Jadi TAPS ini memilih ya teman-teman. Jadi silahkan memilih 1 di antara yang ditawarkan oleh masing-masing prodi. Di sini ada 4 prodi yang memiliki pilihan yang sama. Jadi ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi syariah itu
itu memiliki pilihan yang sama, yaitu ujian komprehensif tertulis atau artikel ilmiah atau proyek. Itu untuk ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi syariah. Untuk pariwisata, ini pariwisata itu sebenarnya dari dulu, dari ketika ditawarkan baru, memang TAPS-nya sudah seperti ini, yaitu ada proyek, pilihannya adalah proyek, skripsi, atau artikel ilmiah. Nah, yang ini yang akuntansi sektor publik itu hanya dua, yaitu artikel ilmiah dan proyek, gitu teman-teman. Oke, untuk persyaratan penjaringan TAPS, bagi yang non-SIPAS itu minimal telah menempuh N-35 SKS, IPK minimal 2,5, telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian dan mata kuliah prasyarat TAPS sesuai dengan program studinya masing-masing. Sekarang beberapa program studi sudah menetapkan adanya mata kuliah prasyarat TAPS. Dulu namanya mata kuliah pendukung, sekarang namanya mata kuliah prasyarat. Ini agak mata kuliah prasyarat itu artinya ketika teman-teman nanti mengambil TAPS, mata kuliah tersebut sudah harus pernah ditempuh. Tidak harus lulus, tapi pernah ditempuh. Ini untuk non-SIPAS seperti ini. Ini contoh mata kuliah prasyaratnya. Kemudian untuk mahasiswa SIPAS, yang jelas mahasiswa tersebut sudah ada di semester 6, gitu ya, 1 semester sebelumnya. Karena TAP itu ada di semester 7, kemudian IPK minimal 2,5. Nah, untuk persyaratan IPK minimal ini, itu mulai berlakunya nanti di semester genap 2026 atau 2027.1, teman-teman. Jadi untuk yang TAP-nya di 2025.2, 2026.1 dan 2006.2, IPK minimalnya masih 2,0. Kecuali untuk prodi pariwisata ya, prodi pariwisata dari dulu udah 2,5. Nah, ini beberapa mata kuliah prasyarat TAP, ini juga sudah ada di websitenya FEB ya teman-teman kalau mau melihat. Untuk mengambil TAPS, teman-teman diminta sudah menempuh, tapi tadi apa namanya? Ini ada beberapa yang pilihan. Pariwisata itu yang nomor 4-nya boleh pilih salah satu. Ini biasanya mereka disesuaikan dengan proyek yang nantinya akan diambil oleh teman-teman. Jadi kalau proyek atau skripsinya itu tentang pariwisata halal, sebaiknya mata kuliah pilihannya seperti itulah, selaras gitu ya teman-teman. Itu kemudian kesetaraan TAP dan Karil. Nah, ini yang menjadi pertanyaan beberapa mahasiswa. Nah, teman-teman seperti dilihat di sini beberapa mata kuliah dulunya kita itu punya mata kuliah yang di kurikulum lama punya mata kuliah TAP dan Karil gitu ya. Untuk prodi ekonomi pembangunan, prodi manajemen, dan prodi ekonomi syariah, untuk mata kuliah TAP-nya itu akan disetarakan dengan ujian komprehensif tertulis. Untuk mata kuliah Karilnya akan disetarakan dengan artikel ilmiah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman di prodi ekonomi pembangunan, manajemen, dan ekonomi syariah, TAPS-nya nanti akan muncul dua-duanya. Itu teman-teman. Ini masing-masing berbobot 6 SKS. Nah, kemudian untuk prodi akuntansi, TAP-nya disetarakan dengan UKT, Karilnya disetarakan dengan pengantar sains data. Ini adanya di semester 8. Jadi teman-teman yang sudah ada di semester ujung tidak lagi harus menempuh mata kuliah sains data, akan nggak nambah semester. Kemudian di prodi pariwisata, TAP-nya disetarakan dengan skripsi, Karilnya disetarakan dengan hubungan industrial. Untuk AKP, TAP-nya disetarakan dengan artikel ilmiah, Karilnya disetarakan dengan manajemen risiko dan audit sistem informasi. Itu. Ini persyaratan kelulusan program, masih sama teman-teman, persyaratan kelulusan programnya dengan yang ada sekarang. Namun demikian karena di FEB kita menaikkan IPK kekelulusan menjadi 2,5 untuk 5 prodi ya. Kalau pariwisata sudah dari dulu 2,5. Jadi untuk prodi ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi,
kemudian AKP dan ekonomi syariah, IPK-nya menjadi 2,5. Nah, ini namun demikian persyaratan 2,5 ini baru akan diterapkan di 2007.1 seperti tadi. Nah, ini yang kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dengan RPL dan korban. Sebentar teman-teman, mohon maaf. Saya tutup dulu pintunya. Mohon maaf. Agak berisik di luar. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan RPL dan kurikulum baru, teman-teman. Jadi, saya akan jelaskan, RPL itu dilakukan sebelum menjadi mahasiswa dan sudah dilaporkan di PD Dikti. Jadi mulai tahun 2022, masing-masing universitas itu diawasi secara ketat oleh Dikti terkait dengan proses RPL-nya. Sehingga praktek-praktek RPL yang dulu diperbolehkan mungkin di UT, sekarang sudah harus patuh dengan aturan Dikti. Jadi RPL itu harus dilaksanakan sebelum mahasiswa menjadi sebelum mahasiswa itu diregistrasikan menjadi calon mahasiswa tadi diregistrasikan menjadi mahasiswa. Nah, sebagai akibatnya mahasiswa ongoing itu tidak dapat mengajukan RPL. Nah, mengapa isu ini saya angkat? Jadi seperti kita tahu di beberapa di kurikulum prodi S1 sebelumnya, di kurikulum lama ya, Pancasila itu tidak ada. Jadi kalau kita lihat dulu kurikulum lama kita itu tidak ada mata kuliah Pancasila. Nah, beberapa teman dari perguruan tinggi lain itu memiliki mata kuliah Pancasila yang dulunya tidak kita RPL-kan karena memang di kurikulum kita tidak ada. Nah, setelah adanya kurikulum baru ini, beberapa teman yang memiliki mata kuliah Pancasila ingin mata kuliah Pancasilanya itu mengambil dari yang dia punya dari perguruan tinggi sebelumnya. Jadi seperti nambah gitu RPL-nya. Nah, kami mohon maaf karena memang peraturannya tidak memperbolehkan RPL itu dilaksanakan setelah menjadi teman-teman menjadi mahasiswa. Oleh karena itu bagi teman-teman yang memiliki mata kuliah Pancasila dari perguruan tinggi sebelumnya dan sekarang sudah menjadi mahasiswa UT, RPL sudah tidak bisa kami lakukan. Nah, jalan satu-satunya adalah tadi seperti tadi melakukan penyetaraan. Nah, penyetaraan dari mata kuliah yang sudah teman-teman tempuh di UT. Itu terkait dengan RPL di kurikulum kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin secara detail penyetaraan dari masing-masing mata kuliah di FEB, nanti bisa saya sampaikan ininya, apa namanya, kesetaraannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Mbak. Baik, terima kasih sekali atas penjelasan materinya Ibu Kurnia Indahriana, SEMKOM. Kami haturkan terima kasih sekali. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta sosialisasi kurikulum baru Universitas Terbuka Surakarta, dengan berakhirnya penyampaian materi dari para narasumber, maka berakhir pula acara pada hari ini. Demikianlah acara sosialisasi kurikulum baru Universitas Terbuka Surakarta tahun 2025. Kami ucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada narasumber serta mahasiswa yang telah bergabung pada acara ini dari awal sampai akhir. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang lain, apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, maka pertanyaan tersebut akan dijawab melalui live IG. Dan juga bagi teman-teman yang pada hari ini belum bisa bergabung ya dengan live kami hari ini, dapat menyaksikan tayangan tersebut pada channel YouTube UT Surakarta. Baik, akhirnya kita tiba di penghujung acara pada hari ini. Kami selaku panitia mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.